Hai Southkers, lama tak bersua ya kurang lebih 3 bulan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. South, kira-kira apa yang kalian lakukan jika berada dalam pulau terpencil bersama wanita cantik? Ini kebetulan kita akan menyaksikan hal tersebut di mana ada sepasang remaja yang terdampar pada sebuah pulau di lautan Pasifik, dan di sini kita akan mengintip kelakuan-kelakuan mereka yang selalu penasaran dengan suatu hal karena tanpa bimbingan orang dewasa ataupun orang tua. Nah, ini filmnya film The Blue Lagoon yang disutradarai oleh Randall Kleiser dan telah rilis pada tahun 1980. Oke Sot, fokuskan pikiran, jangan dulu ke channel selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Nungguin ya. Hajar. Yo. Di awal shot kita melihat sebuah kapal tua yang sedang berlayar menuju Francisco. Kapal tua ini sedang membawa penumpang dari Eropa, di antaranya 2 orang anak kecil bernama Ricard berumur 9 tahun dan Emily berumur 8 tahun. Mereka berdua ini adalah seorang sepupu. Nah, sedangkan laki-laki dewasa yang berada di sampingnya bernama Tuan Arthur yang merupakan ayah Ricard itu sendiri. Di sisi lain shot kita juga melihat laki-laki tua berbadan gemuk yang berprofesi sebagai awak kapal bernama Jones. Setelah sekian lama kapal tua ini mengarungi lautan, tiba-tiba saja di sini terbakar yang membuat para penumpang kapal panik terombang-ambing. Di sini Sot, Ricard, Emily, dan Jones berhasil pindah ke Skocie untuk menyelamatkan diri sebelum kapal tua itu meledak, sementara yang lain sialnya mereka malah nekat terjun ke laut tanpa pelampung sekalipun. Setelah kejadian itu, Jones langsung memanggil yang lain, tak terkecuali Ricard yang sedang mencari ayahnya, tetapi sayang tiada yang terlihat kecuali asap tebal yang menutupi pandangan mereka. Hingga pada keesokan harinya Sot, mereka hanya tinggal bertiga di atas perahu tanpa makanan, tanpa minuman. Kemudian tak lama setelahnya, tiba-tiba saja sebuah peti menabrak perahu mereka. Jones pun langsung membuka peti itu lalu mengamankan seluruh isinya termasuk teropong, kain, dan lain sebagainya. Lalu setelahnya Sot, mereka melanjutkan perjalanan tanpa tujuan yang jelas hingga pada akhirnya selama beberapa hari perjalanan mereka bertiga pun tersenyum bahagia karena menemukan sebuah pulau yang sangat indah yang dihuni dari berbagai jenis hewan yang sangat indah pula dan sepertinya sangat layak untuk ditinggali. Di sini Sot, mereka bertiga langsung menyusuri pulau tersebut hingga Jones berhasil menemukan buah pisang untuk mengganjal perutnya yang kosong, lalu membagikannya kepada Ricard dan Emily, dan karena menurut Jones pulau ini layak untuk ditinggali, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk membuat gubuk kecil dari bahan tradisional serta alat tradisional untuk ditinggali, dan hari demi hari mereka lalui dengan kebahagiaan. Hingga pada suatu malam Sot, dari dalam gubuk Jones tiba-tiba mendengar suara aneh dari arah luar. Ia pun keluar memantaunya, tetapi ia tidak melihat siapa-siapa di sana. Nah, keesokan harinya di mana Jones kembali mencari buah pisang di seberang pulau, tetapi entah kenapa ia tiba-tiba terkejut. Mungkin karena melihat sesuatu dan saya tidak tahu itu apaan. Kini malam hari pun kembali tiba Sot, di mana Jones terlihat memikirkan apa yang telah ia lihat di seberang pulau sebelumnya. Lalu ia mendekati Ricard dan Emily untuk memberitahu jika ada sesuatu yang buruk terjadi di sana. Bahkan dengan keras Jones melarang mereka berdua untuk bermain di sana. Lalu setelah mereka selesai main api unggun, Jones tertidur di luar gubuk karena sepertinya ia sedang mabuk berat, sementara Ricard dan Emily masuk ke dalam lalu tidur layaknya sepasang suami istri yang sedang berbulan madu. Nah, pada saat subuh hari tiba Sot, ternyata Jones masih saja mabuk hingga ia tidak menyadarkan diri berenang menuju pulau sebelah menggunakan pelampung. Sementara Ricard dan Emily baru saja bangun dari tidurnya dan langsung menyadari jika Jones tidak ada. Mereka berdua pun langsung keluar mencari Jones, dan Ricard berhasil melihatnya dengan menggunakan teropong sedang berbaring di pulau seberang. Setelahnya mereka berdua langsung naik ke atas perahu menuju ke sana. Ternyata Sot, Jones telah tewas, entah apa penyebabnya. Melihat Jones tewas, seketika Emily pingsan lalu mereka bergegas kembali ke gubuk sekaligus merenungi kepergian Jones, dan kini mereka hanya tinggal berdua di sana. Nah, keesokan harinya Ricard dan Emily memutuskan untuk pindah karena merasa pulau yang mereka tinggal ini tidak aman, dan pada akhirnya menemukan pulau yang menurut mereka layak untuk dihuni. Mereka berdua pun menyambung hidup di sana tanpa bimbingan orang tua ataupun orang dewasa hingga mendirikan sebuah gubuk sebagai tempat tinggal mereka. Singkat cerita Sot, kini Emily
sudah tumbuh besar dan terlihat sangat cantik, sedangkan Ricard masih komitmen dengan rambut geritingnya. Dan sekarang mereka berdua mulai mengembangkan gubuknya hingga saat ini kita melihat mereka berdua layaknya sepasang remaja yang sedang jatuh cinta. Bahkan saat di sini Emily memberitahu Ricard jika dirinya selalu menyimpan perasaan-perasaan aneh dan mulai penasaran terhadap suatu hal. Ricard pun langsung bertanya perihal rasa penasaran itu, tetapi Emily tidak memberitahunya, katanya biar waktu yang menjawabnya. Setelahnya Emily mendatangi sebuah tempat untuk berenang sekaligus merefresh badan, sementara Ricard lagi sibuk menombak ikan di laut. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Emily terkejut karena melihat darah berserakan di air. Ia pun langsung memanggil Ricard, tetapi pada saat Ricard datang, Emily malah mengusirnya karena ternyata itu adalah darah sensitif yang keluar dari anunya Emily. Keesokan harinya saat Ricard tengah merakit perahu, ternyata Emily melirik-lirik body suspect-nya dari atas ke bawah. Setelah itu mereka berlarian ke sana kemari hingga pada akhirnya saat Emily hendak tidur siang, ternyata ia sedang bermimpi menanam jagung dengan Ricard. Tak lama kemudian saat Emily terbangun dan ternyata Ricard datang dari luar lalu menghampirinya dan mereka berdua menanam jagung beneran. Pada saat malam hari tiba di mana Emily tidur terlebih dahulu dan ternyata Ricard lagi-lagi ingin menancapkan jagungnya, tetapi entah kenapa Emily menolak dan hal itu membuat Ricard sampai ngambek hingga esok hari. Where are you going? Bahkan Sot sampai-sampai ia terciduk melampiaskan semuanya di atas bebatuan hingga marah-marah tidak jelas. First ship we... Uchi-kuchi, uchi-kuchi, uchi. Ya, karena Ricard ditolak dan tidak terima kepalanya diketuk kelapa oleh Emily, ia pun nekat mengusir Emily dan melempar seluruh gaunnya keluar gubuk. What are you doing? My hut, I built it. You just wait, Richard Lestrange. Pada akhirnya Emily jatuh sakit, barulah Ricard menyesali perbuatannya dan menyadari jika laki-laki itu tidak boleh ngambekan dan harus selalu menjaga perempuan karena perempuan adalah makhluk yang lemah dan selalu butuh kasih sayang. Dan kini saat mereka berdua pun kembali akur sambil berenang ke sana kemari. Setelah berenang mereka berdua naik ke darat untuk mengisi perut, lalu setelah itu mereka kembali menanam jagung di sela-sela dedaunan, dilanjut penanaman yang kedua yaitu di perairan. Ini jagung guys, ditanam di kebun sendiri. Keesokan harinya nanam lagi, hingga pada akhirnya disingkat cerita Emily mulai menyadari jika di dalam perutnya ada sesuatu yang bergoyang-goyang hingga perutnya membesar. Di lain sisi Nisot, Ricard yang sedang pergi mencari buah ternyata ia mendengar sebuah kejanggalan di pulau ini dan karena penasaran dirinya pun mencari sumber suara itu dan ternyata Ricard melihat kelompok manusia sedang melakukan ritual hingga seserahan tumbal. Melihat kejadian itu, Ricard langsung lari ketakutan. Pada saat sampai di gubuk, ia sangat ketakutan karena Emily tidak ada di sana. Ternyata Emily sedang bersusah payah mengeluarkan kandungannya. Alhamdulillah anaknya keluar dengan selamat. Singkat cerita Nisot, kini anak mereka sudah lumayan besar yang diberi nama Lucky, lalu mengajaknya bermain perahu sekaligus mengajaknya mencari buah di pulau seberang. Di sini Lucky membuang pendayung perahunya ke laut. Emily pun langsung berusaha mengambilnya, tetapi sayang dayungan itu malah semakin jauh. Sementara Ricard yang masih mencari buah langsung berenang untuk mengambil pendayungnya, tetapi pada saat Ricard berhasil mengambil dayungan itu, tiba-tiba saja pada akhirnya kedua dayungan itu tidak berhasil diselamatkan dan tentunya hal itu membuat perahu mereka hanyut ke tengah laut dan kini mereka berdua hanya bisa pasrah tanpa makanan, tanpa minuman di atas perahu. Nah, saat mereka bertiga sudah tidak sanggup menahan haus dan lapar, secara kebetulan ada kapal yang melintas lalu melihat perahu mereka menggunakan teropong dan ternyata satu orang yang berada di atas kapal tersebut adalah ayah Ricard itu sendiri yang sempat menyelamatkan diri pada saat kapalnya terbakar di waktu Ricard dan Emily masih kecil. Lalu di sini ayah Ricard memerintahkan para awak kapal untuk mendekati perahu Ricard hingga pada akhirnya mereka berhasil diselamatkan. No, sir. Cerita Chaps pun selesai. So, kira-kira hal apa yang bisa kita petik dari film ini? Tulis di kolom komentar. Selamat bersuah kembali.